Terus juga kita ke tempat aliran kepercayaan juga. Di sana ada Bahai juga, kemudian ada Quaker. Quaker apa? Iya, Quaker? jadi ini semacam oat bukan? Oh iya. Quaker. Bukan ya? bukan ya? Ya, jadi itu juga salah satu hal yang saya pelajari, hal baru banget yang baru saya temuin. Jadi di situ ada namanya sebuah aliran namanya Quaker. Nah, di situ sebetulnya yang dipelajari adalah Injil, cuman bagaimana mereka memaknai Injil dan bagaimana mereka beribadah itu yang mereka punya jalannya sendiri begitu. Jadi pada dasarnya mereka percaya bahwasanya Tuhan mereka dan diri mereka itu tidak ada batasan untuk bisa langsung berkomunikasi begitu. Jadi mereka cara beribadahnya tuh cukup bisa dibilang tidak seperti biasanya, tidak seperti orang Kristen maupun Katolik. Yaitu tinggal diam aja meresapi kitab Injil dan di situ tidak bersuara sama sekali. Di situ juga tidak, di tempat peribadahnya itu tidak ada gambar-gambar seperti gambar malaikat ataupun Tuhan mereka seperti itu. Jadi unik sih. Dan kenapa? Jadi saya taunya juga awalnya Quaker itu ya cuman merek ya. Tapi ternyata itu sebuah kepercayaan, aliran begitu. Berarti bisa dikatakan aliran esoteris ya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Kayak misalkan kalau di Islam itu tasawuf gitu. Iya. Sufi gitu. Sufi ala Kristen gitu. Sufi ala Kristen. Iya. Ketemu dengan komunitas Mormon nggak di sana? Oh, belum. Belum. Kita belum sampai ke situ. Mormon unik lagi sih. Apa itu, kepercayaan juga ya? Mereka sih mendaku sebagai agama, tapi kan nggak tahu kalau hukum negara di Amerika apakah sudah diakui sebagai negara atau hanya sebagai kepercayaan. Iya, Nah, iya. Mormon itu aku kenal Mormon itu malah justru di Indonesia. Sudah ada. Komunitasnya. Nah, itu menarik lagi. Itu dasar kitabnya itu dari penemuan lempengan apa ya, kayak lempengan emas itu, terus ada tulisan gitu kayak Jadi prasasti prasasti. gitu. Hanya itu, terus kemudian wah ini diaku ini Agama. wahyu Tuhan gitu. Tapi asik juga sih. Iya, Artinya betul, unik betul. lah ya, bahwa ternyata dunia manusia itu ternyata mau bagaimanapun juga tetap merindukan yang namanya Tuhan. Iya. Ya nggak? Iya. Sepakat ya? Ya. Aha. Kita butuh Tuhan. Iya betul. Ketemu dengan komunitas ateis di sana. Iya, kita ketemu tapi tidak dalam satu komunitas, tapi ada beberapa teman kita yang ateis sih. Iya. Asik ya. Iya, di lecture pun kita banyak membahas dari perspektif berbagai macam agama, nggak cuma dari Islam. Yahudi pun didatangkan, Kristen, Katolik, sampai yaitu tadi Quaker, kemudian Bahai juga didatangkan, bahkan sampai LGBT pun kita juga diberikan perspektif itu dari lecture itu atau perkuliahan di sana. Iya. Begitu. Banyak yang dipelajari akhirnya ya setelah dari Iya, sana ya. betul sekali. Iya. Tapi kalau itu berarti sudah hampir sama dengan Indonesia Kang ya, banyak agama ya kan yang jadi satu seperti itu. Tapi mereka hidup berdamai di sana ya. Hidup berdamai. Cuman kan kalau di Indonesia memang kita jelas ada agama yang diakui dan agama yang belum gitu ya. Cuman kita tetap bisa menjalankan itu. Nah, kalau di sana ya sudah semuanya ya diakui, semuanya ya udah apapun itu. Karena juga di dalam identitas mereka juga tidak mencantumkan begitu ya. Jadi ya udah feel free gitu kalau mau memilih apapun jalan agamanya ataupun tidak juga ya sudah. Berarti benar-benar sekuler gitu ya? Iya, sekuler sekali dia. Walaupun di dolar kita lihat in God we trust gitu ya. Tapi sebetulnya dalam realisasinya mereka tidak seperti itu juga. Bahkan survei yang paling dini ketika kita di sana ditunjukkan bahwasanya sebagian besar mereka sudah tidak percaya dengan Tuhan dan sudah tidak mempraktikkan agama mereka dari lahir gitu. Ngeri juga ya. Iya. Ya itulah risiko hidup di negara seperti Amerika, ya kan? Iya. Tapi pernah kebayang nggak ketika kamu di sana itu kan pasti kan akhirnya mendalami kehidupan di sana. Terus kebayang nggak pulang-pulang pingin jadi seperti mereka? Kayaknya asik ya gitu. Enggak sih untungnya. Pengen jadi seperti mereka dalam artian hal yang positifnya ya. Jadi seperti ketepatan waktu, kemudian juga etos kerja dan etos belajar yang tinggi. Tapi kalau mengenai keyakinan mereka, saya cukup tahu aja sih. Dan dengan tahu,
jadi saya jadi malah lebih menguatkan apa yang saya punya sekarang gitu aja Pak. Berarti itu tantangan ya ketika itu ya. Iya, betul. Dapat tantangan yang challenge yang luar biasa. Iya, challenge yang luar biasa. Beda nggak sih antara orang kita aja deh, nggak usah sampai kayak Indonesia. Ini susah. Bakal masuk sendiri aja, Pak. Betul. Temanya tadi berat banget ya Allah membaca Indonesia gitu. Iya. Orang kita Membaca aja. Pekalongan aja saya masih sulit. Iya. Ya Indonesia adalah bagian dari desa saya. Yes. Wah, gitu. Iya. Kalau aku mau menyepakati itu, satu desa hilang, Indonesia hilang loh. Iya, Hilang juga ya. betul. Ya kan? Nah, saya kebayang nggak beda nggak sih vibe atau misalkan kebiasaan masyarakat di Pekalongan dengan ketika kamu di Amerika sana? Apa sih bedanya? Iya,